Merry Christmas. Perjalanan perayaan Natal dari subuh hingga renungan malam yang sadu. Hari pertama. Alarm berbunyi tepat pukul 4 pagi. Di saat dunia masih terlelap dalam dinginnya subuh Citra Ida Siti Jonggol. Semangat kami sudah membara. Tepat pukul 5 pagi kami berkumpul di titik keberangkatan. Suasana gelap dan embun pagi menjadi saksi awal perjalanan perayaan Natal kali ini. Bukan sekedar liburan, perjalanan ini adalah sebuah ziarah hati. Dengan tas, ransel, dan hati yang penuh sukacita, kami memulai perjalanan menuju lokasi The Pinewood Cisarua. Ini pertama kali sektor pelayanan 4 GPB Cipecang mengadakan perayaan Natal di luar dan menginap 2 hari 1 malam. Sepanjang perjalanan, pemandangan berganti dari lampu kota menjadi hamparan hijau pepohonan. Di dalam bus, suasana begitu hangat. Ada nyanyian lagu Natal yang menggema, tawa yang pecah saat berbagi cerita, hingga momen kemacetan puncak. Kebersamaan inilah yang membuat jarak tempuh yang jauh terasa begitu singkat. Setibanya di lokasi, kami disambut dengan udara segar dan kicauan burung. Acara dimulai dengan ice breaking dan pembagian kamar. Kami mengadakan berbagai game seru yang mempererat tali persaudaraan. Tidak ada sekat antara yang tua dan muda. Semuanya tertawa bersama dan menikmati indahnya persekutuan. Inilah esensi Natal yang sesungguhnya, kasih yang dipraktekkan. Berbeda dengan ibadah di dalam gedung gereja, perayaan di alam terbuka memberikan sensasi tersendiri. Sayangnya, ketika kami tiba sepanjang siang, hujan turun, sehingga kami tidak dapat menikmati fasilitas berfoto ria dengan spot foto alam yang keren. Rasa bahagia. Ada yang tidak bahagia hari ini? Ada. Kita datang ke sini untuk bersuka cita. Kita oke. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan ngetes apakah konsentrasi kita sudah berada di tempat ini atau tidak. Jadi gini, kalau saya bilang satu, dua, 3, gitu ya? Oke ya? Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nginep di The Pinewood. Oke, kita tes dulu coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setengah. Kayaknya kurang semangat Pak Widyo. Iya. Lebih semangat lagi ya. Ulang lagi Pak Widyo. Oke. 3, 2, Yang kencang. 1,5. Oh, udah pintar, berarti konsentrasinya warga sektor 4 di atas rata-rata. Oh iya benar. Makasih Oma, itu perlunya orang tua. Oh iya tante. Makasih tante.
Itu perlunya orang tua kita mengingatkan kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Ya, Tante silakan berdoa. Baiklah Bapak Ibu, segala sesuatu doa number one, ya. Oke, jelas? Iya. Jadi kita belajar pemahaman tuh harus disepakati. Bombe. Oke, sekali lagi ya. Bom A. Ah, ya. Pintar. Oke, lagi. Dalam perencanaan kita dalam ibadah perayaan ibadah Natal dan ibadah Padang, Tuhan masih memberikan kita, Tuhan masih memelihara kita, dan sampai saat ini kebahagiaan dan sukacita untuk kita bersama semuanya. Tuhan tibakan kita di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Semuanya berjalan baik, dari kendaraan maupun dari jemaat yang ikut, semua boleh dapat berkumpul. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena pemeliharaan Tuhan yang sayang kepada kita, khususnya sektor pelayanan 4. Dan juga kepada Bapak Ibu, para rekan-rekan majelis, pengurus Pelkat, saya juga mengucapkan terima kasih terkhusus untuk panitia. Beri semangat untuk panitia. Ini satu kesuksesan luar biasa dan baru pernah terjadi di sektor pelayanan 4 yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ini tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan kita, persekutuan kita. Sektor pelayanan 4 harus kebersamaan lebih lagi. Sektor pelayanan 4 menjadi sektor yang kekompakan, kebersamaannya berdampak dalam persekutuan gereja GPIB Cepecah. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, terbaik bagi sesama, dan terbaik bagi gereja juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak, ini untuk keluarga Saroisong apa? Ya. Satu. Terima kasih, satu orang. Momen makan siang hal yang ditunggu, mengisi perut yang sudah keroncongan dengan suasana ceria. Mantap. Tunggu Pak, makanannya. Mari makan Pak. Cuek nih. Kenapa begini? Selamat makan semua. Ya guys,
Menu hari pertama dengan ikan, sayur asam, kerupuk, sambal dan lauknya. Mantap. Mau berenang, aku bilang jangan, nanti harus berenang mungkin. Di mana saya? Tuh di bapaknya. Oh, bapaknya. Suasana ibadah Natal sangat hikmat. Angin sepoi-sepoi seolah ikut mengiringi alunan organ dan pujian syukur kami. Pesan firman mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir tidak hanya di dalam bait-Nya, tapi di setiap jengkal ciptaannya dan memulihkan keluarga. Mungkin ada yang bisa angkat tangan kalau ada yang belum mandi. Takut kedinginan gitu ya. Banyak belum mandi. Ya. Perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru dan memperoleh hidup kekal. Natal merupakan peristiwa iman yang begitu fundamental dan prinsipal. Natal adalah bukti penggenapan janji keselamatan dari Allah untuk seluruh ciptaan agar mengalami pemulihan dan kembali kepada citra diri sebagai ciptaan Allah yang mulia. Allah yang menjadi manusia, pencipta yang rela menjadi ciptaan, menegaskan akan karya kasih Allah yang agung, sempurna dan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal kita, Bapak Marcel Mumu. Jadi puji Tuhan, melalui acara ini kita dapat saling berkenalan satu sama lain. Semoga dapat saling mempererat ya. Ya, saya sebagai terima kasih, puji Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan. Sekali lagi, jika ada kekurangan dalam acara ini saya minta maaf. Khususnya buat tim panitia nih, kita beri plus dulu buat tim panitia juga. Ya, saya puji Tuhan. Terima kasih untuk supportnya semua, walaupun kita ada kekurangan ya, tapi saya yakin melalui ibadah ini kita dapat saling satu sama lain saling mengenal, sesama citra indah khususnya ya. Ya puji Tuhan, mungkin itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih Bu Pendeta sekali lagi. Shalom Ibu Pendeta, Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa merayakan Natal sektor 4. Hari ini ada 3 ya. Tadi siang sektor 1, kemudian di jam yang sama saat ini sektor 4 dan sektor 6 mereka di gereja. Ya, semuanya boleh berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik sampai dengan besok hari. Semoga kompak selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ade Arasel dan Stefani, kecil tapi berharga.
terima kasih yang pada sore hari ini yang turut ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai pelayan firman, Ibu Pendeta, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jemaat sektor pelayanan yang pada sore hari ini boleh hadir, ambil bagian, tanda satu kebersamaan kita dalam satu persekutuan sektor pelayanan GPIB Cepecang. Biarlah ibadah perayaan Natal malam ini menambah sukacita untuk kita semua, mempererat tali persaudaraan kita, mempererat persekutuan kita, bahwa kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, mungkin latar belakang, tapi kita boleh dipersatukan oleh kasih Tuhan, sehingga kita sore hari ini boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Itu wajib kita syukuri, sehingga sore hari ini kita merayakan Natal. Biarlah perayaan Natal pada sore hari ini sektor pelayanan 4 menambah sukacita pribadi lepas pribadi, dan menambah syukur kita bahwa Tuhan itu baik. Pada hari ini kita akan memulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Pelayan firman kita pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Evi Sandra Irot Manafe. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 150, Gembiralah. yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya
sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Teguhkan namanya ibunya Tuhan Yesus. Keluarga. Dengan ayah, dengan ibu, bahkan dengan keluarga besar. Ada oma, ada opa, ada opung. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Natal, Bapak Ibu, bicara soal keluarga. Apa yang dikatakannya dalam Lukas? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang dikehendakinya. Ini seorang perempuan, seorang istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga yang lebih real, harus mengandung, harus hamil. Dia harus bilang apa sama Yusuf? Harus ngomong bagaimana sama Yusuf? Apa yang harus dia katakan kepada kekasihnya, pacarnya begitu setia kalau dia sudah hamil? Natal tidak banyak bercerita soal gejolak psikologis dari seorang Maria. Tapi kita bisa melihat bahwa sang perempuan, sang istri ini mengalami konflik. Ada masalah di dalam dirinya yang sulit untuk diungkapkannya. Siapa yang kira-kira bisa mengisi? Ini kira-kira Yusuf ngomong apa ya? Pak Kopek dulu. Pak Kopek, ini ceritanya pacarmu hamil, Pak Kopek. Kira-kira Pak Kopek ngomong apa ini? Pasti kalau ngomongnya kok bisa gitu. Siapa yang membuat? Siapa Bapak? Kok bisa sih kamu hamil? Aku belum pernah sentuh kamu loh. Kita jalan aja juga gak pegangan tangan. Bapak Ibu, ini konflik, ini juga konflik dalam rumah tangga kita. Istri punya konflik, suami juga punya konflik. Kok bisa sih? Aku nggak ngerti. Kira-kira begitu ya. Aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba malaikat datang bilang aku akan hamil. Bukan hanya kamu yang bingung, aku juga bingung. Bukan hanya kamu yang sedih, aku juga sedih. Kekasihku, seperti kata orang, cinta memang tidak selalu memiliki
Iya. Dia ada di antara suami dan di antara istri. Dia ada di dalam keluarga. Yesus lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Yesus hadir dalam keluarga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga. Dia hadir untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini berdosa. Ini berdosa. Dia hadir di tengah-tengah untuk memulihkan keduanya. Memulihkan suami, memulihkan istri, memulihkan keluarga. Mengutuhkan di tengah ancaman perceraian, perselingkuhan, orang ketiga dan lain-lain. Dia hadir mengikat, mempersatukan. Dia hadir dengan kasih. Suami, taatlah kepada Tuhan, dan istri, patuhilah Allahmu. Maka keselamatan Allah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mulailah berjalan bersama Yesus. Jadikan dia teman seperjalananmu, maka dia akan menyertai hidupmu. Firman Tuhan katakan, Immanuel, Tuhan menyertai. Biarlah cahaya lilin ini mengingatkan kita bahwa Kristus adalah terang sejati yang datang untuk mengusir kegelapan. Belum dibakar lilinnya. Koordinator sektor lilin ini menyala menerangi ruangan ini, sama seperti Yesus Kristus menerangi kehidupan kita. Ketua Panitia Natal, di tengah sunyi senyap malam Natal, lilin ini menyala membawa pengharapan baru. Semoga kedamaian Kristus turun di hati kita semua. Perwakilan PKL. Setiap nyala lilin adalah janji Tuhan akan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Perwakilan PKB. Lilin ini bukan hanya simbol, tetapi panggilan untuk menyebarkan kasih dan terang Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Perwakilan PKP. Marilah kita bawa terang Natal ini ke dalam keluarga, komunitas, dan tiap langkah kehidupan kita memuliakan Bapa di sorga.
Demikian pula satu hati menerangi hati lainnya dan dapat menerangi ribuan hati lainnya. Perwakilan PT bawalah lilin dalam kegelapan, jadilah lilin dalam kegelapan. Ketahuilah bahwa kamu adalah nyala api dalam kegelapan. Perwakilan PA, saya berharap saya adalah lilin dalam kegelapan. Persilakan petugas menyalakan lilin jemaat melalui dari kursi paling belakang. Dipersilakan. Kita sama-sama yuk. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan mengasihiku, Kau Raja dan hidupku, hatimu ada bagiku. Lanjut. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dari mana kau datang pertolongan Tuhan, tirai kasih-Mu. Ayo Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video
Tentunya seru, tahu nggak Kak? Ingat nggak kalau di video itu suka ada kata-kata yang selalu kita ingat? Ratu-ratu masa. Nah itu dia, ratu-ratu masa. Kira-kira. Oh daun ini ya ini. Daun popokan. Makan dulu. Iya. Makan dulu. Makan dulu. Malam renungan kedamaian dalam kesepian. Saat matahari terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti lokasi, suasana berubah menjadi tenang. Kami berkumpul di ruang samping kolam renang. Rencana akan perenungan mengelilingi api ungu di alam terbuka terpaksa dibatalkan karena area lapangan basah dan becek oleh hujan sepanjang hari. Dalam keheningan malam kami diajak untuk melihat kembali ke dalam diri, menyadari setiap berkat dan kegagalan di tahun yang lalu, serta menyerahkan segala harapan ke tangan Tuhan. Doa yang tulus pun mengalir. Di momen inilah kami benar-benar merasakan kehadiran Sang Bayi Natal yang membawa damai sejahtera. Kita hidup dalam hembusan nafas Tuhan. Itu kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 7. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ada untuk Tuhan. Kita masih ada di sini karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi nafasnya untuk kita. Sadarilah. Biarlah Tuhan tinggal di dalam kami, supaya penuh kepada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Sebagai ciptaan, di hadapan Engkau sebagai yang mencipta, sungguh menyentuh setiap hati kami dan membangun nama Engkau dalam hidup baru. Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Ayo, tarik. Berseru memanggil namanya. Kegagalan masa lalu kita dibakar. Dan biarlah Tuhan Allah yang memurnikan jiwa kita menjadi pribadi yang baru, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dibejek baru dilempar. Iya benar, dibejek dulu. Jos ini Jos. Ini. Seperti jadi Tuhan Allah di dalam Yeskel, Aku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu. Guys,
Hari pertama ini ditutup dengan hati yang lega dan pikiran yang jernih. Natal bukan tentang kemewahan, tapi tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Video perayaan Natal ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Anda sedang menonton video hari pertama, next video hari kedua, dan video ketiga tentang keseruan dan momen bahagia selama 2 hari 1 malam. Sampai jumpa di next video. Belum. Hitungannya 1 sampai 4 ya, karena kita sektor 4. Rukun dan damai.